Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kegiatan pembelajaran ekonomi. Setelah mempelajari video ini, Ananda diharapkan dapat menjelaskan tentang profesi akuntansi serta etika profesi akuntansi. Siapkan buku dan penanya, dan selamat belajar. Touching the truth. Secara umum, profesi akuntan dibagi menjadi 4, yaitu akuntan internal, akuntan publik, akuntan manajemen, dan akuntan pendidik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah akuntan internal atau juga sering disebut akuntan perusahaan. Akuntan ini bekerja dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. Mereka melakukan kegiatan seperti menyusun laporan keuangan, perencanaan anggaran, menghitung pajak, dan pemeriksaan internal perusahaan. Mereka juga melakukan pengawasan terhadap seluruh operasional perusahaan yang berhubungan dengan keluar masuknya uang. Yang kedua adalah akuntan publik. Akuntan publik ini juga disebut sebagai akuntan independen atau bebas yang secara perorangan atau sekelompok orang memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis dan non-bisnis. Jasa utama akuntan publik adalah memeriksa laporan keuangan apakah wajar atau layak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Selain itu, akuntan publik juga menawarkan jasa konsultasi dalam bidang perpajakan, penyusunan laporan keuangan, dan sebagainya. Untuk menjadi seorang akuntan publik, seseorang harus lulus ujian profesi dan memiliki nomor registrasi akuntan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah yang tugas utamanya adalah merencanakan, mengendalikan, dan memeriksa penggunaan uang atau kekayaan negara. Biasanya, akuntan pemerintah ini bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan dan Direktorat Akuntan Negara di Departemen Keuangannya. Yang terakhir adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang tugas utamanya mengembangkan dan mengajarkan akuntansi, misalnya dosen dan guru mata pelajaran akuntansi. Nah, dari sana bisa kalian lihat ya perbedaan-perbedaannya. Akuntan internal bekerja di perusahaan, akuntan publik bekerja secara bebas membuka perusahaan atau kantor sendiri, akuntan pemerintah bekerja di bagian pemerintahan, dan akuntan pendidik bekerja di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi. Selanjutnya kita akan bahas tentang etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntan adalah suatu pedoman bagi para akuntan dalam menjalankan aktivitas akuntansinya. Adapun prinsip etika profesi akuntan ada 8 yang tertuang dalam Kode Etik Akuntansi Indonesia tahun 1998, yaitu yang pertama tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, kemudian objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Maksudnya di sini adalah dalam melakukan kegiatan akuntansi, setiap akuntan wajib menggunakan pertimbangan moral dan bertindak profesional. Kepentingan publik di sini maksudnya adalah seorang akuntan harus menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen dan profesionalitasnya. Integritas maksudnya adalah setiap akuntan harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan penuh integritas dalam meningkatkan kualitas kerjanya. Seorang akuntan juga harus memiliki prinsip objektivitas, artinya tidak memihak, jujur, adil, serta bebas dari kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun. Kemudian memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional, artinya dalam melaksanakan jasa profesionalnya harus dengan penuh kehati-hatian, tekun, serta mempertahankan pengetahuan dan keterampilan dengan kompetensi secara profesional. Kerahasiaan di sini maksudnya adalah menjaga segala informasi yang diperoleh dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan dari pemakai jasa. Kemudian berperilaku profesional dan mematuhi standar teknis. Artinya bahwa
Setiap akuntan harus menghindari tindakan-tindakan yang berusaha mendiskreditkan atau mengurangi tingkat profesi, serta mematuhi standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh IEI dan International Federation of Accountant, serta badan pengatur dan peraturan perundang-undangan. Nah, Nanda sekalian, jika kalian tertarik ingin menjadi seorang akuntan, kalian harus menghindari pelanggaran etika sekecil apapun itu. Dan juga seorang akuntan harus menjaga reputasi jangka panjangnya supaya tetap dipakai di perusahaan-perusahaan. Juga harus siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegangan pada perilaku yang tidak etis atau tidak sesuai dengan etika profesi akuntan. Oke, Nanda sekalian, sekian kegiatan pembelajaran bab 1 tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya di bab 2, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.